Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasliya Dika Putri Lubis dengan NIM 2210541015 kelas IE 1 dengan nomor absen nomor 10. Di sini saya akan menjawab soal UAS Matematika Kalkulus. Di mana soal nomor 1, fungsi utility Ahmad adalah U X1 X2 sama dengan X1 pangkat 0, alpha X2 pangkat 1 kurang 0, alpha, di mana X1 sama dengan jumlah barang 1, X2 jumlah barang 2. Jika harga barang 1 adalah 1, harga barang 2 adalah 2, dan pendapatan Ahmad 80, berapakah konsumsi barang 1 dan barang 2 yang memaksimumkan utility Ahmad? Penyelesaiannya diketahui U sama dengan X1 pangkat 0,10 X2 pangkat 1 kurang 0,10. Dari mana dapatnya 0,10 ini? Setiap di soal ada alfa diganti dengan nomor absen saya sendiri tuh angka 10. Lanjut, U sama dengan X1 pangkat 0,10 X2 pangkat 0,9. 0,9 ini didapat dari 1 dikurang 0,10. Px1 sama dengan 1, Px2 sama dengan 2. Untuk yang ditanya itu adalah konsumsi maksimum utility Ahmad. P1 X1 ditambah P2 X2 sama dengan M. 1x1 tambah 2x2 sama dengan 80. Kita turunkan menjadi x1 tambah 2x2 sama dengan 80. Lalu L sama dengan x1 pangkat 0,10 x2 pangkat 0,9 ditambah lambda dikali 80 dikurang x1 dikurang 2x2. Lx1 kita turunkan menjadi x1 di Lx1 sama dengan pangkat 0,10 kita turunkan jadi 0,10 x1 min karena 1 dikurang 0,9 dikurang 1. X1 pangkat min 0,9, X2 pangkat 0,9 dikurang lambda sama dengan 0. X2 langsung saja kita turunkan 0,9 X1 0,10 X2 pangkat min 0,10 kurang 2 lambda sama dengan 0. L lambda sama dengan 80 dikurang X1 dikurang 2X2. Lambda sama dengan 0,10 X1 pangkat min 0,9 X2 pangkat 0,9. 2 lambda sama dengan 0,9 X1 pangkat 0,10 X2 pangkat min 0,10 sama dengan 0,9 X1 pangkat 0,10 X pangkat 2 min 0,10 per 2. Maka 0,10 X1 pangkat min 0,9 X2 pangkat 0,10 sama dengan 0,9 X1 pangkat 0,10 X2 pangkat min 0,10 per 2. 2 ini didapatkan dari X2. Hasilnya 0,2 X1 pangkat 0,9 X2 pangkat 0,9 sama dengan 0,9 X1 pangkat 0,10 X2 pangkat min 0,10 sama dengan 1. 0,9 X1 pangkat 0,10 X2 pangkat min 0,10 per ini didapat dari sini 0,2 X1 pangkat min 0,9 X2 pangkat 0,9. 1 sama dengan 0,9 per 0,2 X1 pangkat 1 sama dengan 1. Ini kita kalikan sama yang ini, jadi hasilnya itu 9 per 2 X1 1 per X2. Lalu kita naikkan menjadi X2 sama dengan 9 per 2 X1. Lalu kita lanjutkan 80 dikurang X1 dikurang 2 X2 sama dengan 0. 80 dikurang X1 kurang 2 dikali 9 per 2 X1 sama dengan 0. 80 dikurang X1 sama dengan 9 per 1 X1 sama dengan 0. 9 per 1 ini didapat dari 9 tetap 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lalu
hasilnya 80 kurang 10 per 1 X1 sama dengan 0. 10 per 1 X1 sama dengan 80. 10 X1 sama dengan 1 dikali 80. 10 kali 1 sama dengan 80. X1 8. Hasil 8 ini dari 80 dibagi 10. X1 ditambah 2X2 sama dengan 80. Ini untuk mencari X2 nya. X1 tambah 2X2 sama dengan 80. 8 X1 nya sudah ditemukan tadi, ditambah 2X2 sama dengan 80. 2X2 sama dengan 80 dikurang 8 dari X1 tadi. 2X2 sama dengan 72. 72 dibagi 2 sama dengan 34,8. Jadi X2 nya 34,8. Jadi untuk memaksimumkan utility Ahmad, dia dapat memperoleh barang 1 dengan 8 dan X2 nya itu dengan 34,8. Untuk soal nomor 2 dapat kita lihat seperti ini soalnya. Langsung saja kita buat penyelesaiannya. Yang diketahui itu Q sama dengan 2 akar L ditambah 3 akar K. 2L sama dengan K sama dengan 10, 9 sama dengan TC. P sama dengan 8 lambda sama dengan 8 kali 10 sama dengan 80. Ini untuk jawabannya dapat kita lihat 2L pangkat 1 per 2 tambah 3K pangkat 1 per 2 tambah lambda kali 99 kurang 2L dikurang K. Kita buat ke persamaan parsial. Parsial Q per parsial L sama dengan L pangkat min 1 per 2 dikurang 2 lambda sama dengan 0 untuk persamaan 1. Kedua, parsial Q per parsial K sama dengan 1,3 K pangkat min 1 per 2 dikurang lambda sama dengan 0 untuk persamaan 2. Untuk yang ketiga tuh parsial Q per parsial lambda sama dengan 99 kurang 2L dikurang K sama dengan 0 untuk persamaan 3. Dapat kita lihat persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Untuk persamaan 1 itu dia 2 lambda. 2 lambda sama dengan L pangkat min 1 per 2 seperti yang di atas. Lalu lambda sama dengan L pangkat min 1 per 2 per 2 sama dengan persamaan 1. Terus yang untuk persamaan 2 itu lambda sama dengan 1,5K pangkat min 1 per 2 persamaan 2. Lalu dia jadi L min 1 per 2 sama dengan 1,5K min 1 per 2. Lalu kita buat lagi, dia menjadi L pangkat min 1 per 2 pangkat min 2 sama dengan 3K pangkat 1 per 2 pangkat min 2. Jadi hasil dari pertambahan dan pengalihan L ini hasilnya 3 per K pangkat 1 per 2 pangkat min 2. L sama dengan K 1 per 2 per 3 pangkat 2. Dia menjadi tanda positif karena kita balikan dianya. Jadi L sama dengan K per 9. Kita lanjutkan 99 dikurang 2 kali K per 9 dikurang K sama dengan 0. 99 dikurang 2 per 9K dikurang K sama dengan 0. Kenapa ini jadi 2 per 9? Karena kita buka kurungnya, jadi dia jadi seperti ini. Dan ditambahkan, kita samakan penyebutnya, jadi 99 dikurang 11 per 9K sama dengan 0. 11 per 9K sama dengan 99. 11K sama dengan 891. Dari mana dapat 891 ini? Dari 99 dikali 9, jadi 891. Lalu 891 ini dibagi dengan 11, jadi tinggal K, kita turunkan K-nya sama dengan 81. Terus selanjutnya 2L tambah K sama dengan 99. 2L tambah 81, kan K-nya sudah diketahui di atas 81, jadi kita turunkan aja langsung 81, sudah sama dengan 99. Terus kita pindah ruaskan, jadi 2L sama dengan 99 dikurang 81. Jadi hasilnya itu 2L sama dengan 18. Lalu 18 ini kita bagi dengan 2, hasilnya 9, jadi L nya sama dengan 9. Dan
selanjutnya itu maksimum profitnya. Untuk mencari profit itu rumusnya profit sama dengan TR dikurang TC, atau profit P kali Q dikurang TC sama dengan, kan tadi sudah diketahui sebelumnya bahwasannya P-nya itu 80. Jadi kita langsung tulis saja P 80 dan Q-nya sudah diketahui 2L tambah 3 per K. Karena sudah diketahui tadi itu bahwasannya K-nya itu 81 dan L-nya itu 9, langsung saja kita masukkan. Jadi 80 dikali 2 akar 9 ditambah 3 akar 81 dikurang 99. Kita kerjakan terlebih dahulu dalam kurung dan hasil 33, lalu kita kerjakan 80 dikali 33 hasilnya 2640 dan dikurang 99. Jadi profitnya itu 2541. Jadi tenaga kerja yang diperlukan untuk memaksimumkan profitnya itu 9 dan maksimum profitnya itu 2541. Untuk nomor selanjutnya, soalnya seperti ini. Lanjut saja kita buat penyelesaiannya. Yang diketahui itu MPC-nya sama dengan 0,15 ditambah 0,10. Kenapa di sini jadi 0,10? Karena setiap ada lambang alfa di soal diganti dengan nomor absen saya, yaitu nomor 10. Lanjut, sama dengan 0,15 tambah 0,10 Y pangkat min 1/2. Diketahui juga konsumsinya 135 dan pendapatannya 100. Yang ditanya tuh fungsi C dan fungsi S-nya. Nomor 3, kita pakai rumus DC per DY sama dengan 0,15 tambah 0,10 per akar Y sama dengan 0,15 tambah 0,10 Y pangkat min 1/2. Konsumsinya C-nya sama dengan 0,15 ditambah 0,10 Y pangkat min 1/2 DY. 0,15 dikali DY tambah 0,10 Y pangkat min 1/2 DY sama dengan 0,15 Y tambah 0,10 kali 1 per min 1/2 ditambah 1 Y pangkat min 1/2 tambah 1 tambah K. Kita matikan saja yang ini tuh min 1/2 nya sama dengan 0. Kita tambahkan 1 kita tambahkan saja 1 tambah 1 92, jadinya 0,5 C sama dengan 0,15 Y ditambah 0,2 Y pangkat 1/2 tambah K. Untuk mencari konsumsinya itu kita masukkan, untuk mencari fungsi konsumsinya kita masukkan C sama dengan tuh, jadi C nya itu kan 135, jadi 135 sama dengan 0,15 dikali 100 ditambah 0,2 dikali 100 pangkat 1/2 tambah K. 135 sama dengan hasil dari 0,15 kali 100 itu 15 tambah 10 tambah K. K sama dengan 135 dikurang 25, K sama dengan 110. Jadi fungsi C-nya itu 0,15 Y tambah 0,2 akar Y tambah 110. Untuk mencari fungsi S itu, fungsi S sama dengan Y dikurang C sama dengan S sama dengan 0,85 Y dikurang 0,2 akar Y sama dengan 110. Dan selanjutnya ini soal nomor 4, carilah nilai di bawah grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 5 antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 10. Penyelesaiannya tuh diketahui Y sama dengan X kuadrat tambah 5 di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 10. Kenapa di sini jadi 10? Karena setiap lambang alfa di soal diganti dengan nomor absen saya, yaitu nomor 10. Ditanya nilai di bawah grafik. Oke, integral dari 0 dan 10. X kuadrat tambah 5 sama dengan 1/3 X pangkat 3 tambah 5X 10. Kenapa ini menjadi 1/3 X 3? Ini tuh kita keluarkan di sini kan X kuadrat itu kan sama dengan 1 X pangkat 2. Jadi nilai satunya kita pindahkan ke sini dan
pangkat 2-nya kita tambah 1 dengan 3. Selanjutnya juga seperti itu. Sama dengan 1/3 dikali 10 pangkat 3. Kenapa di sini jadi 10? X kan sama dengan 10. Jadi 10 pangkat 3 tambah 5 kali 10. Hasilnya jadi 333,3 tambah 50 sama dengan 383,3. Jadi nilai di bawah grafik yang didapatkan itu 383,3. Selanjutnya soal terakhir, soal nomor 5. Soalnya jika fungsi penalaran Q sama dengan akar P dikurang 40/3. Carilah produsen surplus saat Q sama dengan 3. Jadi yang diketahui itu Q sama dengan akar P kurang 40/3. Q sama dengan 3, ditanya produsen surplus. Jawab di sini jadi Q pangkat 2 sama dengan P dikurang 40/3. 3 Q pangkat 2. 3 Q ini dapatnya dari per 3 tadi. Tambah 40 sama dengan P. Kita pindah ruaskan jadi P sama dengan 3 Q pangkat 2 ditambah 40. P sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2 tambah 40. P sama dengan 27 ditambah 40. P sama dengan 67. Untuk mencari produsen surplusnya itu kita menggunakan rumus P kali Q dikurang integral 0,3 dikali 3 Q pangkat 2 tambah 40. Tadi kan sudah diketahui P nya 67, tinggal kita masukkan saja P nya itu 67 dan tambah 3. Q sama dengan 3 seperti yang di atas. Dikurang, kita pisahkan lagi jadi Q pangkat 3 tambah 40 Q pangkat 3. 210 dikurang 3 pangkat 3 tambah 40 pangkat 3. Karena Q itu kan 3 dikurang 0. Ini jadi habis. Jadinya tuh 201 dikurang 147. Jadi produsen surplusnya itu 54.